Nama asli Mama Nur Zaman, cuma biasa dipanggilnya ayah. Mungkin dari kecil kelihatan tua kali ya. Mungkin sedikit sebelum lanjut kita ralat sedikit. Kita bukan profesor dokter ya. Di sini kita petani sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cahyono. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bertatap muka. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada diri kita Nabiullah Muhammad SAW. Nama asli Mama Nur Zaman, cuma biasa dipanggilnya ayah. Mungkin dari kecil kelihatan tua kali ya. Aku dari SMP kelas 2 udah dipanggilnya ayah. Nggak tahu, kata teman-teman juga dipanggilnya ayah. Ini panggilan kesayangan aja. Ya sampai sekarang menempel ayah. Ayah bapaknya anak-anak. Bisa dilanjut? Bisa? Oke. Mungkin sedikit sebelum lanjut kita ralat sedikit. Kita bukan profesor dokter ya. Di sini kita petani sama. Itu kan kalau lagi di luar ya kan. Sama-sama petani dan kita mungkin dalam rangka sharing berbagi pengalaman aja. Kebetulan mungkin malah bapak sebetulnya yang lebih pintar dari saya. Aku sendiri terjun ke pertanian belum lama ya, baru tahun 2005 kita mendalami pertanian. Kalau sebelumnya nggak jelas, nggak jelas dulunya Pak. Dulu kita ngembangin di dunia perkimiaan di nuklir. Balik Indonesia gak dapat kerjaan karena nggak boleh bikin nuklir gitu kan. Akhirnya pindah ke medis, ya sempat lah otak ngatik orang 16 tahun ini kita sempat di medis juga. 2005 bosan, saya pindah ke jadi petani lah sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi ternyata lebih enak petani Pak jadi dokter Pak. Cuma bedanya satu sama Pak, jadi ireng Pak. Ya alhamdulillah seiring perjalanan waktu hampir 15 tahun kita hobinya ngotak-ngatik gitu ya mungkin ya. Kita jadi nggak terfokus di satu pemahaman. Kita sering ngotak-ngatik akhirnya ya ketemulah sesuatu yang mungkin barangkali bagi kita itu pengalaman sendiri gitu ya. Baik di pertanian, di peternakan, perikanan maupun di herbal. Cuma mungkin hari ini kita batasi di pertanian aja ya. Khususan di padi. Kalau nanti ada waktu, monggo apa aja lah kita sharing-sharing apa, monggo ya, apa aja. Cuma mohon maaf, kita kalau menerangkan hanya yang pernah kita lakukan ya. Jadi kalau jangan nanya, kita misalkan nggak pernah melakukan, kita nggak pernah bisa jawabnya dan nggak akan kita jawab. Kita orang empiris sebenarnya, kita orang sains, jadi kalau menerangkan sesuatu yang teori orang kita nggak pernah mau gitu. Ngapain juga gitu punya orang gitu. Sebelum lanjut, aku pingin tahu dulu minimal keadaan secara garis besar aja lah ya. Keadaan khususnya pertanian di pesawahan di sini ya Pak ya. Karena aku sendiri kan belum begitu paham karakter di sini gimana, yang ditanamnya jenis apa, hasil yang tertinggi berapa, ternak berapa, masalahnya apa kan belum ngerti. Mungkin bisa salah satu, kalau kepada semua aku nggak percaya, aku nanya yang lain aja. Takutnya ngimpul ya. Moga siapa aja Pak, bisa diwakali. Ini tapi pakai mic yang bisa. Aku pingin ngobrol dulu sebentar gitu ya. Siapa aja lah moga siapa. Biar kita sedikit ada gambaran kan keadaan di lingkungan apa kecamatan apa namanya pada kecamatan apa Kedung Reja ya.
Karena gini Pak, aku kan di Tasik, lain Tasik, lain iklimnya, lain cuacanya, ya lain di sini juga Pak. Ya, nggak bisa disamaratakan begitu aja. Makanya pengen tahu dulu kayak apa di sini. Oke, boleh ya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Oke. Tadi sempat sih dengar sedikit-sedikit dari Pak Darsono. Alhamdulillah Pak, walaupun aku orang Sunda, kalau dengan ngomong Jawa aku ngerti. Ya, kita udah hampir 7 tahun bolak-balik Jawa ya Pak ya. Tapi kalau ngomong Jawanya alhamdulillah, aku takut salah dulu ya. Tadi tak tanyain 100 ubin, 100 ubin, ternyata istilah itu sama kalau di Tasik 100 bata gitu ya. Oke, 100 bata. Kita nanya ulang Pak ya. Oke. Di sini rata-rata apa? Tanda hujan atau irigasi Pak? Irigasi. Cakep lah. Teknisnya. Artinya tidak ada permasalahan dengan itu ya. Jadi tanam bisa setahun 3 kali. Oh 2 kali. 2 kali. Satu kalinya pulau hijau. Oke. Nanti kita bahas pulau hijaunya apa ya Pak ya. Gini Pak. Rata-rata di sini varietas apa yang ditanam? Bagaimana? Varietasnya rata-rata di sini yang umum ditanam apa? Terkenalnya 07 atau Logawa. Oh Logawa. Iya. Oke. Alhamdulillah aku pernah nanam. Terus selain itu apa nih? Untuk yang lain IR. Hanya saja untuk IR kan memang macam-macam, tapi di sini ya taunya IR seperti itu. Tapi yang menjadi prioritas utama baik kerendeng maupun sadon itu biasanya memang Logawa atau 07. Oke, kita batasi di Logawa ya. Dengan nanam berapa luasan? Ya kisaran 1000-an. 1000 ubin. Berarti sini 2000 ubin berarti sekitar 1,4 hektar ya. Iya, darahnya. Ini, tapi kita jangan ada dusta di antara kita ya Pak ya. Iya. Nih, apa adanya aja lah ngobrolnya ya. Iya. Jangan ditutup-tutupin, nggak usah takut orang ini kan. Pokoknya apa adanya ya. Dari 1000 ubin tadi, jenengan kalau panen gak hasil apa GKP lah, gabah kering panen itu dapat berapa? Kisaran kalau Secara umum, global secara umum lah ya. Iya. Ini kalau global kan jualnya memang saya nggak global, jual semua jadi. Oke, kan setidak-tidaknya kan Ya, cuma kisarannya juga, kan? memang untuk per 100 ubinnya itu kisaran 8 kintal kalau yang kering itu. Oke, 8 hektar Iya. yang kering. Oke, itu murni ya, belum dibagi-bagi belum kan? Nah, enggak, itu udah kering. Bukan, maksudnya kan panen apa adanya. Artinya belum dipotong, dibagi-bagi belum. Sudah, itu sudah bersih. Enggak, aku pengen tanya itu yang realnya aja. Ya kisaran kisaran 13 sampai 15 itu. Yang dari sawah. Oke. Iya. 13-15 kintal. 13 kintal sampai 15 kintal. Basah. Ya kan maksudnya kan biar kita paham ya. Itu pun kalau rendeng ya. Kalau sadon itu turun lagi hampir 60%. Turunnya apa hasilnya? Turunnya hampir 40%. 40%. Jadi dari 13 sekitar jadi 8-an lagi ya. Iya. 8. Untuk IR hampir sama? Enggak. Untuk IR? IR ya lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Iya. Oke. Pak mohon maaf ya Pak ya, aku perokok berat. Jadi kalau sampai ngerokok terus nggak apa-apa ya. Ini kan nggak ada AC kan. Itu dari hasil ya Pak ya. Terus selama ini lah ya, kendala yang sering dihadapi di sini apa? Kendalanya Baik dari hamanya mau penyakitnya dan lain-lainnya. yang pertama masa tanam. Masa tanam terkadang kan memang ada yang pakai perhitungan Jawa, ada yang tidak. Nah, di sini kadang-kadang antara percepatan masa tanam, misalkan yang dianjurkan dari penyuluh pertanian, per tanggal sekian umpamanya harus sudah sebar benih, tapi dengan kondisi sawah dan air akhirnya tidak bisa dilaksanakan, sehingga waktunya mundur. Itu pun kemungkinan besar mempengaruhi nanti proses mulai dari tanam sampai
panen. Kendala selain dari itu apa? Kalau itu kan teknis saja lah ya. Iya. Nah, kayak hama penyakit Terus, di sini gimana? Iya, untuk hama, tikus, keong, wereng. Sama aja ya. Iya, sama. Kalau dari penyakit yang sering mengena di sini apa? Tikus sama Penyakit. Mata leher. penyakitnya Oke. ya macam-macam. Mata leher agak sering. Itulah apa daun yang Merah, iya putih. busuk leher, Iya itu. masih ada. Masih ada. Mata leher. Oke, tadi hasil kurang lebih sekitar 13. Kalau rendeng, kalau yang keduanya bisa lebih rendah, paling 60%-nya itu kan. Iya. Permasalahan sama penyakit hampir mirip-mirip dengan daerah lainnya. Terus ini, boleh tahu nggak pola yang dipakai? Biasanya pakai pola apa? Kan ada pola Upin standar umum kan, ada yang pola Legowo, ada pola SRI, macam-macam kan. Ini biasanya di situ biasanya. Iya. Ya ada yang menggunakan legowo, ada yang masih biasa. Iya. Jangan pernah nanam dua-duanya pola tersebut. Saya legowo terus. Legowo berapa? 2 undur lah, 2 undur tandur, 1 legowo. Berarti 10 tancap Pak ya. Oh, 10-1 gitu ya? Iya, 10 kosong, 10 kosong. Iya. Oke, yang tadi itu kan, yang tadi di jalan. Oke, terus ada nggak perbandingan kalau dengan waktu nanam pola Upin dengan legowo 10-1? Yang utamanya ngirit lini. Dari hasil? Untuk hasil, menurut saya sih Berdua ya? hampir sama ya. Iya. Hampir sama. Ya biar ke kamar ya Pak ya, kita pengen tahu di sini kebiasaannya kayak apa. Nah, oke lanjut. Terus ini kan di masalah umum ya. Sekarang masalah lebih spesifik. Di sini kebiasaan pola tanamnya kayak gimana? Mulai dari olah lahan sampai panen, bisa nggak diterangkan secara garis besarnya aja? Iya. Rata-rata Ya, olah lahannya seperti gimana? mulai dari traktor ya. Oke. Traktor biasanya malah kemarin baru selesai di traktor, sekarang ditanam. Oke, sekarang gini. Saat olah lahan itu ada perlakuan khusus nggak? Cuma traktor toh? Tidak ada. Nah, Iya, traktor cuma habis itu nanam gitu ya. hanya traktor terus ditanam. Oke, dari tanam sampai mau panen berapa kali proses pemupukan? Pemupukan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kalau saya 2 kali sih. Kapan? Kisaran umur 1 mingguan Oke. sama umur kisaran 30 hari. Oke, terus yang dimasukin pupuknya apa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang pertama itu Ponskan sama TS. Ya ada ureanya juga. Jadi Ponska sama TS, oke. Untuk luasan 100 ubin tadi, Iya. Ponskanya berapa banyak? Saya menggunakannya ember. Iya. Iya. Nah, Untuk 100 ubin itu 2 ember itu sudah 3 pupuk. Nah, memang yang dibanyakin waktu yang pertama TS sama Ponskanya. ember apa? Ember itu yang hitam, kisaran 10 kiloan antaranya itu ya. Oh gitu, jadi kurang lebih sekitar 30 kilo ya. Kalau pas pemupukan kedua yang maksudnya apa? Yang dimasukin urea sama Ponska. Sama juga. Iya, kalau tesnya tidak. Tidak. Oke, berapa banyak? 1 ember saja. Dan Oke. hanya untuk iya. Umur berapa? Umur 30 harian. Habis itu selesai. Iya. Nggak pernah ngapa-ngapain lagi. Ya tinggal ya semprot-semprot. Semprot apa? Kalau semprot menggunakan ya semprot daun sama semprot nutrisi. Biasanya dengan pakai apa? Saya pakainya dari DGW. DGW. Iya. Itu berapa kali? Sampai 3 kali. Iya. Yang lain, bapak-bapak secara di lapangan hampir mirip nggak seperti ini? Hampir sama ya, hampir sama. Nggak biar kita punya bayangan kan gitu ya. Tadi pemupukannya. Oke, sekarang aku pingin nanya, teknis pengairan yang jenengan pakai gimana? Oh iya, untuk pengairan Dari awal tanam sampai mau panen kayak gimana Pak ya? Ya. Di sini airnya kondisional Pak, maksudnya. Oke. Memang sawah di sini kan ada yang tergantung dari sier, ada yang tergantung dari kali.
Iya. Awal tanam gimana? Apa direndam terus? Apa dikeringkan? Apa gimana? Boleh? Ya kalau di sini memang kalau tanam diwajibkan ada airnya. Jadi mulai setelah tandur direndam air sampai Iya. berapa lama? Ya menyesuaikan air, Pak. Iya. Kalau saya sendiri, Anggaplah airnya normal. iya. Itu berapa lama? Kalau saya sendiri itu kisaran sampai 3 sampai 7 hari. Iya. Habis itu nggak diairi Itu kan lagi. terus di garam apa dipupuk. Nah, dipupuk terus antara 2 harian. Kalau bisa saya buang airnya. Habis dibuang diisi lagi. Nanti kalau nunggu ya beberapa hari lagi sama lihat tanamannya kira-kira membutuhkan air apa tidak. Kira-kira nanti membutuhkan air diisi lagi. Itu kalau yang lancar. Oke. Iya, tapi ada beberapa salah saya yang memang tergantung dari kali atau tergantung dari datangnya air. Oke. Iya. Sekarang aku pengen nanya dari mulai masa bunting, ngerti nggak masa bunting? Primordial, mulai mau berbunga. Iya. Itu dengan pengairannya gimana? Ya itu memang sementara Bukan, maksudnya apakah diisi air, apa dikeringkan, apa gimana? ketika pengisian benih Bukan, mulai bunting ya gunting iya diisi air sampai panen. kalau ada, tapi terkadang tidak ada airnya. Oke. Iya. Yang lain gimana? Lama. Jadi kalau pas masuk mau anggaplah di umur 45 hari, 50 hari gitu ya, itu masuk air, rendam. Nah, Anggaplah normal airnya. Kalau normal airnya, kebiasaan Bapak gimana? Sampai kapan direndam airnya itu? kalau air untuk yang masa-masa itu ya sampai Dari tengah selesai umur meratak sampai lah. apa tuh meratak istilah? Apa ya? Kalau sudah keluar semua biak, keluar gabahnya itu Iya. diisi. Tapi terus angkatan ke panennya kurang lebih kisaran 1-2 mingguan ya, kalau bisa ya Kering gitu. dikeringkan lah. Oke. Ya, biar kita ada gambaran ya Pak ya. Jadi kesimpulannya anggaplah dalam keadaan normal ya Pak ya. Apalagi ini kan apa namanya itu irigasi kan, bukan tanah hujan toh. Artinya kan air setidaknya ada kan gitu. Ya. Jadi selama seminggu diairi, di situ pupuk, keringkan dulu, pupuk, habis itu beberapa hari kemudian isi air lagi, Dikeringkan. Oke. Enggak, biar kita ngerti gitu ya. Oke, lanjut terus. Kita nih sekarang berbicara ke pasca panen.